para rektor dan wakil rektor, serta ibu-ibu bapak yang mewakili LP2M. Wabil khusus istimewa salam kami kepada rekan-rekan panitia. Kemudian yang kami cintai, kami banggakan adalah peserta, semua peserta KKN Melayu Serumpun. Sebelumnya kepada peserta kami mohon untuk berdiri dulu, berdiri sejenak. Semua peserta saja, bapak-bapak tidak. Ya, peserta saja, mahasiswa. Ketika nanti saya sebutkan KKN Melayu Serumpun, maka jawab kita yelnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Kita tes ya. Kita tes. KKN Melayu Serumpun. Ini tes, belum lagi jadi. Nah, sekarang baru jadi. Hadirin, kita dengarkan yel yang Islami tentunya dari peserta kita. Kita coba sekarang. KKN Melayu Serumpun. Alhamdulillah, ini untuk semangat pagi. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Baik, di depan kita sudah ada dua orang, tentu orang tua kita. Ya. Yang pertama saya perkenalkan dulu yang di samping kiri saya, Pak Juanda, SPDI, Pak ya? MPD. Ya. Ini beliau sekian. Tempat lahir Calang. Calang ini di Aceh Jaya. Pada 16 Juni 1978, masih sangat muda, gagah lagi. Kemudian alamat rumah kalau nanti mau berkunjung juga di Calang, Aceh Jaya. Nanti secara spesifik boleh menghubungi kami kalau ada yang ingin berkunjung ke alamat beliau. Kantor Komplek Pemda Aceh Jaya, jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga. Kemudian email beliau joe underscore oneda ya @yahoo.co.id. Pendidikan terakhir S2 master ya. Kemudian makalah kita hari ini atau judul kuliah kita hari ini adalah pengenalan dan pengembangan wisata halal berbasis desa. Yang kedua, di sebelah kiri Bapak Juanda adalah Dr. Andes Tengku Anwar Ibrahim. Beliau lahir di Tenom. Tenom ini masuk ke Aceh Barat, Pak? Aceh Jaya juga ya? Aceh Jaya. Karena Aceh Barat sudah dipecah menjadi 3 apa ya? 2 ya? 2. Iya. Beliau lahir di Tenom pada tanggal 20 September 1959. Sudah sangat lama ini beliau mengecap pengalaman hidup. Alamat rumah Gampung Lok Buya, Calang, Aceh Jaya. Jadi Lok Buya ini kalau bahasa Indonesianya apa ya? Lok itu dalam, dalam buaya. Jadi ada buaya di situ. Dulu mungkin, sekarang tidak ada lagi, jangan takut. Kemudian jabatan beliau, alamat kantor dulu Jalan Banda Aceh Melabuh di Calang. Kemudian jabatan beliau sekarang Ketua Majelis Adat Aceh atau MAA Aceh Jaya. Nomor HP beliau 085260 237500. Email Muhammad Ibrahim Muhammad Mukim ya gmail.com. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Fakultas Dakwah IAIN Araneri yang kita sebut sekarang UIN. Nah, jadi beliau pulang kampung lah hari ini ya untuk berdiskusi dengan kita. Kemudian makalah beliau atau kuliah umum beliau tentang pengenalan budaya Aceh. Alhamdulillah. Jadi ini Pak kita join saja, tidak terpisah-pisah nanti mana yang apa. Nanti peserta tinggal menunjuk saja. Ini saya tujukan pertanyaan kepada Bapak MAA misalnya atau kepada Bapak Kadis. Nah, jadi gampang saja. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung masuk ke dalam sesi kuliah umum. Pertama kami silakan dulu siapa dulu Pak? Pak Kaji dulu ya, kepada Bapak Juanda kami silakan dengan hormat.
Pak Modi slide. Tolong nanti slide-nya ditampilkan untuk anak-anak kita mungkin akan menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat Allah pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul di auditorium Profesor Ali Hashimi di UIN Araniri ini. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang ilmu pengetahuan. Yang kami hormati para rektor, para dekan, kedua ketua LP2M se-Sumatera, kemudian kapus, supervisor, dosen pembimbing lapangan, kemudian teristimewa panitia pelaksana, dan yang kami banggakan adik-adik mahasiswa se-Sumatera KKN Serumpun yang insya Allah nantinya akan berkunjung ke daerah kami di daerah Jaya dan Indrajaya. Mohon maaf kepada yang lain dan yang kami hormati undangan lainnya bila tak tersebut mohon dimaafkan mengingat waktu dan lain-lain sebagainya. Kami dari pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pertama sekali izin Pak Ketua MAA melalui Bupati, melalui kami mengucapkan ribuan terima kasih atas terpilihnya Kabupaten Aceh Jaya tempat KKN. Pada hari ini bukan kuliah yang akan kami sampaikan tapi adalah profil supaya nanti adik-adik mahasiswa ke sana bisa membaca situasi dan kondisi bagaimana potensi dan apalagi tadi ada reward yang kami dengar dari panitia siapa yang terbaik nanti mempromosikan ataupun memviralkan daerah di sana itu ada hadiah. Mungkin nanti kami juga akan sampaikan ke Pak Bupati nanti bisa jadi mungkin dari Pemda juga adalah oleh-oleh bagi yang terbaik yang mampu memviralkan Kabupaten Aceh Jaya. Baik, langsung saja ini kita lihat ini mungkin kalau kita lihat sejarahnya pariwisata halal di Indonesia ini adik-adik sudah paham semua bisa searching di Google sejarahnya 2015, 2016, 2017 sampai ke 2019 kita pariwisata halal itu menduduki pariwisata peringkat 1 ya Sumatera. Kemudian misinya next mana operatornya? Ada operator? Operator ada? Next. Operator. Oke. Ya, ini misinya juga bisa nanti dilihat. Indikatornya adalah mengembangkan pariwisata halal. Kemudian visinya Indonesia menjadi tujuan pariwisata halal. Konsepnya next. Ini kita pada prinsipnya adalah menyediakan layanan yang halal. Apa yang kami lakukan di sana untuk pengembangan wisata halal adalah sampai penyembelihan yang kita kontrol. Artinya selama ini kan bagaimana higienis, bagaimana syariat Islamnya dilaksanakan pada saat penyembelihan. Ke sana arahnya. Oke, di next saja. Untuk yang ini nanti bisa dilihat, kita langsung masuk ke pesona Aceh Jaya. Nah, di sini wisata budaya Islami di Aceh Jaya itu ada 56 destinasi. Yang ini yang kami tampilkan yang berdekatan dengan Lamno saja, Damno dan Indrajaya nanti bisa dilihat dan dinikmati pada saat liburan atau yang kena di desa tersebut mampu memahami adat-adat. Ini ada makam Potemeruhum Daya. Potemeruhum Daya itu adalah salah satu wisata religi.
Potumruhum Daya itu adalah merupakan raja Daya yang memang raja Aceh dulu. Di wilayah Daya ada satu kerajaan yang di Aceh. Lanjut. Ini sepertinya KKN insya Allah ini akan kena ini upacara adat Semeleng Pemenap. Mudah-mudahan Pak Mukim ya, mudah-mudahan insya Allah ini akan ada adat Semelem dan Pemenap. Nanti ada adat Raja Daya di mana nanti akan dilangsungkan di Lamno, di Glejung tempat itu. Mungkin nanti KKN yang kena di Jaya dan Injak Jaya bisa melihat prosesi ini. Oke, lanjut. Nah, ini juga mungkin salah satu daya tarik Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh Jaya dulunya dekat dengan pesisir dan menjorok ke laut melalui sungai, sehingga banyak dari Portugis, Inggris datang ke situ mencari rempah-rempah dan akhirnya berdiam di situ, menikah dengan setempat, dan sampai sekarang masih ada kampung Portugis di Lamno. Ini mungkin nanti bisa dilihat dan disaksikan sendiri bagi adik-adik di sana yang di sana. Lanjut. Ada juga panorama Gunung Ruteh. Ini merupakan tempat mahasiswa. Kalau yang UIN, Unsiah yang di sini, yang Banda Aceh ini memang tempatnya ke situ, mangkalnya. Kalau di apa namanya, di puncak lah, kalau di Bogor ya, mungkin Sumatera ya, kalau Sumatera. Di situ ada puncak yang bisa dinikmati. Kemudian ada, saya lanjut saja, Pulau Raya. Itu adalah merupakan pulau eksotis di mana ini Jerman, Prancis, Belanda setiap tahun ke situ, dan memang destinasi yang unggulan bagi luar, dan kita memang siapkan ini untuk destinasi internasional karena ombak untuk surfing di situ cukup bagus, dan pulau di situ butirannya memang benar-benar seperti gula. Pasirnya itu bersih, jernih, sangat indah, dan memang Eropa mengakuinya. Dan ke situ memang kita ini mohon maaf tidak bisa dikunjungi pada hari-hari tertentu, mengingat kita memang berbudaya Islami. Di situ tidak boleh dikunjungi pada saat hari Jumat, karena hari Jumat kita berikan izin untuk mereka menikmati pantai dan berjemur. Nah, kalau ada yang datang ke situ berarti sama seperti dia. Karena Jumat kan kita ke masjid, bukan ke pantai. Jadi bagi mereka kita kelola, kita berikan izin Jumat. Jadi biarkan mereka menikmati alam indahnya di situ, tapi dengan regulasi kita. Hari lain tak boleh, karena takut moral dan akidah anak-anak kita nanti ikut-ikut pakai baju dan lain sebagainya. Hari Jumat kita bolehkan. Nah, kalau ada yang datang ke situ, nanti adik-adik mahasiswa kalau datang ke Jumat itu berarti sama kayak dia. Ya, itu dia. Kemudian ada lagi Luhuk Gelumpang dan Gunung Cencerang. Ini keaslian alam yang memang dari dulu sebelum tsunami ini memang destinasi favorit. Ada juga rest area dan Pulau Resam. Rest area dan Pulau Resam ini merupakan pilot project kami untuk tahun ini. Kita kembangkan untuk 4 destinasi ekowisata mangrove, Pulau Resam, penangkaran buaya, dan kuliner. Jadi nanti kalau wisatawan datang, kita bawa, kita lihat guritanya, lobsternya. Nah, setelah itu baru makan-makan di tempat rest area. Yang selanjutnya, yang terakhir, Kota Calang dan Ibu Kota Calang. Kota Calang sendiri ini sebagai informasi, kita 98% hancur terkena tsunami. Ini merupakan kota terparah
terkena tsunami pada saat tsunami dulu. Alhamdulillah hari ini berkat bantuan dunia kami juga bersyukur dengan kedatangan mahasiswa KKN dan juga para rektor menunjuk kami. Ini merupakan spirit bagi kami untuk bangkit setelah 18 tahun terkena tsunami. Mudah-mudahan ini merupakan nanti masyarakat kami diedukasi setelah setelah ini tsunami 18 tahun yang lalu, sehingga sedikit-sedikit perekonomian kami menggeliat di sana. Adapun yang kami lakukan, wisata ini berbasis desa. Berbasis desa yang kami maksudkan adalah kami membentuk kelompok-kelompok sadar wisata. Nah, nanti bila mahasiswa ingin lebih mengetahui apa yang sudah kami lakukan bersama di sana, kontak personnya ada. Setiap destinasi ada kelompok sadar wisata. Dan kita bentuk dari anak muda desa, mereka kita sadarkan wisata, mereka kita fasilitasi, mereka kita berikan bimbingan bagaimana melayani tamu, bagaimana membentuk kafe yang sedikit agak agak up to date ataupun kekinian kata-kata anak muda, ataupun membentuk warung-warung jajanan yang kekinian, yang mobile, yang bisa dipindah-pindah. Itu yang kita bentuk di sana. Jadi kita dorong kelompok-kelompok anak muda yang di sana dari desa untuk mereka kita bimbing, sehingga pada akhirnya mereka lah yang menjadi ujung tombak pariwisata di sana. Jadi yang berbasis desa kami maksud di sini, semua destinasi itu kami latih adalah pemuda-pemuda setempat, sehingga mengurangi pengangguran, meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, dan memberikan kesan-kesan yang lebih baik pada masyarakat setempat. Untuk selanjutnya mungkin adik-adik nanti kalau ingin lebih tahu silahkan kontak kami akan berikan di slide kami itu semua ada kontak person Pok Darwisnya. Bila nanti kepingin lebih tahu mendalami apa yang sudah kami lakukan di sana, bisa menghubungi Pok Darwis ataupun dinas kami untuk keterangan lebih lanjut. Saya rasa demikian dulu Pak Moderator dari saya. Mungkin untuk selanjutnya ada dari agama. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juanda, Pak Kadis atas paparannya. Lanjut saja kepada orang tua kita, Bapak Dr. Andes Tengku Haji Anwar Ibrahim. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya hadiru wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya pada kita semua. Dengan rahmat daripada Allah lah pada hari yang berbahagia ini, pada saat ini kita berada di tempat yang berbahagia. Saya sendiri merasa bangga dan haru saya kembali ke tempat yang mulia ini. Dan juga selawat bering salam sama-sama kita sampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ahli dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Rektor, Wakil Rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan, para dosen, para ketua LP2M dan juga KPU, dan juga yang kami bayar yang akan turun ke desa atau ke kampung, diajak kampung, yaitu di tanah Daya, yaitu di Kecamatan Daya dan Daya, dan yang kami hormati juga bapak-bapak dan ibu yang telah menyebutkan satu perkataan. Kami mohon maaf
segala yang kami kurangkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami pada hari ini diminta untuk memberikan ceramah atau pemateri tentang pengenalan budaya Aceh. Kami bilang sama Pak Abdul Razak, Pak, enggak salah pilih, dia bilang. Kenapa harus MAA Kabupaten Kota yang diminta? Karena proses ini adalah di provinsi. Biasanya MAA provinsi. Tidak, karena kejadiannya artinya adik-adik mahasiswa ingin turun ke kampung-kampung di Lampau Jaya, maka perlu kami bahani sedikit. Ini selain tidak saya minta sama moderator, karena kalau melihat selek, buka saya di Google semua ada itu adik mahasiswa. Saya rasa kalau saya lihat kepentingan ini, apa yang saya tulis dalam ini jauh apa yang ingin saya sampaikan. Karena kenapa adik-adik para mahasiswa turun ke kampung nanti berhubungan dengan masyarakat, adaptasi dengan masyarakat kami di sana. Bagaimana budaya di sana? Kalau dalam Google semua budaya ditulis di sini. Tapi kalau saya amati di sini, tadi saya dapatkan satu. Minta maaf, waktu doa dibaca oleh Pak Jelani tadi, ada adik-adik mahasiswa yang lagi apa nama? Citel-citel apa nama? Lagi main HP, lagi tulis SMS tadi. Itu nampak di layar tadi. Itu yang penting saya beritahukan di sini. Kalau nanti di sini boleh-boleh saja, tapi di masyarakat sana nanti itu paling pantang sama masyarakat. Pantang sekali. Karena Bapak Jelani lagi baca doa tadi, ada adik yang disenter dengan kamera lagi tulis di HP, bukan menadah tangan ke langit untuk baca doa. Ini salah satu penting saya beritahukan di sini. Alhamdulillah. Karena kami dulu sebagai pengalaman, kami dulu KKN tahun 84. 3 bulan di lapangan di Teming Hulu sana. Adik-adik 40 hari di kampung. Dan ramai. Tidak satu-satu. Satu kampung ada 10 atau 12. Kami 1 orang dulu. Mudah-mudahan yang penting ada budaya kami. Pertama sekali waktu masuk kampung itu sudah, karena kita budaya terumput. Di Padang enggak jauh beda dengan Aceh. Juga di Riau saya pernah berdiri. Juga di sana kalau Riau. Saya dah lihat juga. Di Palembang juga waktu saya lihat acara pertanian. Baik ada sama, hanya sedikit yang berbeda. Hanya ada perlawanan untuk menjaga kita orang Islam dalam rangka menjaga bagaimana tindak lanjut kita adab beradab ini sama. Tetapi hanya tinggal kita bawa bagaimana ini perlu kita sampaikan bahwa pertama kali dalam ada pesantren besar dan juga di Pantai Timen itu ada Abu Pantai Timen orang ramah. Juga dapat seperti di Jogja ada mungkin yang nanti itu makam keramat yang bilang Pak Juanda itu takmat khusus. Nanti alhamdulillah tanggal 9 tanggal 10 itu ada acara pengunjung. Itu raja-raja seluruh Aceh diundang datang sana. Acara adat. Nanti boleh adik-adik mahasiswa kumpul ke sana. Biar Pak Juanda bisa sampaikan karena satu kita berikan kesempatan untuk memperhatikan bagaimana acara adat itu yang pernah dilakukan oleh Raja Daya. Karena itu setiap tahun dilaksanakan. Maka alhamdulillah kita bisa laksanakan bersama-sama. Dan di belakang itu lagi saya sedikit sampaikan yang bahwa ini menyangkut keadaan adik-adik mahasiswa yang akan sekolah.
ini perlu dijaga yang membutuhkan, yaitu kadang-kadang kita sibuk, tapi tinggalkan kesibukan. Masyarakat kita sangat memperhatikan keadaan adik-adik mahasiswa. Jangan lupa ditegur di lapangan tidak bagus. Karena kita sering itu menawan langsung ada dari Medan, ada dari yang lain. Kita sudah membawa kita ini anak-anak mahasiswa semua bagus-bagus oleh masyarakat. Saat pertama waktu solat waktu salat ini mohon dijaga betul. Walaupun adik-adik nggak sempat jamaah, tapi hargailah. Karena ini adat kesinikan sana. Adat kita jangan kalau sudah ada maghrib tidak ada macam-macam lagi orang. Memang hukum Allah, tetapi itu adat. Juga menyangkut dalam adik-adik mahasiswa itu ada majlis dalam berbonceng sepeda motor. Ini perlu kami ingatkan kepada orang tua. Kalau tidak perlu sekali dengan bonceng berdua orang. Memang ada mahasiswa yang ada di sini. Seperti kami di sini di KI. Kalau tidak jadi adik, tetap adik kami jaga. Itu di sana bagus. Yang perempuan sama perempuan dan sekali-kali jangan mengecek dayung orang itu citra kita IAIN, kita tahu atau stay atau IAIN. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa ini yang apa yang dinilai oleh masyarakat. Tetapi kalau ini semestinya kita jaga, program adik-adik semua akan berhasil. Karena masyarakat akan tunggu mahasiswa dan mahasiswa datang untuk buat pencerahan, untuk buat wawahan. Kalau enggak percaya, adik bisa lihat nanti. Lebih-lebih ni di Daya, di Lamno dan di Indrajaya dan Jaya. Itu tempat-tempat ulama semua di situ. Mudah-mudahan, alhamdulillah, ini perlu kita jaga. Semua akan berhasil dengan baik. Ini adat kebudayaan kita di daerah Aceh Jaya. Karena kenapa saya katakan demikian? Adat bersindikan syarak, syarak bersindikan kitabullah. Semua yang terjadi pada adat tidak pernah melanggar dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada adat perkawinan, adik-adik boleh bisa lihat. Ada adat ini semulung, ada adat kanuri belang. Kanuri itu apa namanya? Bahasa pesta. Tapi kalau kanuri itu enggak ada pesta makan-makan. Ada istilah orang bilang, kenapa orang Aceh banyak kali kanuri, banyak kali makan-makan? Karena di saat ada makan-makan itu ada doa. Orang mau turun ke sawah, bikin makan-makan, potong kerbau, makan bersama. Tapi di ujung itu ada doa dan ada pantangan-pantangan atau larangan-larangan atau ada wijangan yang disampaikan oleh ketua senubuk atau kucur belang. Juga seperti ke laut nanti yang ada di pinggir laut. Musim turun ke laut, itu ada kanuri laut. Itu ada panglima lautnya. Dulu memang sampai potong kerbau, kepala kerbau dibawa ke laut. Seolah-olah beri kepada Raja Jen. Waktu kita teliti bukan itu. Yang kepala kerbau itu ditaruh ke tengah laut, tempat berkumpulnya ikan, supaya umpan ikan. Baru tahu, oh begini orang tua zaman dulu untuk supaya tempat kumpul ikan ada unjam, daun-daunan yang ditaruh di situ, ditaruhlah kepala kerbau di situ. Dibilang orang yang enggak tahu itu sudah dikasih pada Raja Jin. Padahal itu bukan itu, hanya kumpul ikan baru diambil ikannya. Juga nanti kalau di sana ada pasir tulak bala. Saya pun lahir di Pasir Tulak Bala, saya juga gesi di Pasir Tulak Bala. Itu ada daerah yang bahasa kanurinya Tulak Bala di bulan Safar, akhir bulan Safar. Sebenarnya situ hanya doa saja, doa di pinggir laut untuk berdoa kepada Allah semoga bala jangan datang kepada kita. Justru itu kalau adat semuanya bersindikan syarak. Maka nanti ada jumpa di lapangan, jangan disalahkan masyarakat. Oh ini udah bid'ah, ini begini, ini begitu. Jangan, dalami dulu. Dalami dulu apa dikerjakan masyarakat. Karena di sana itu memang banyak
kanuri. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan kita selalu kanuri dan kita makan bersama nanti di sana. Hanya demikian yang dapat kami sampaikan untuk pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang penting kami sampaikan kepada adik-adik, coba dijaga adat. Kalau kira-kira yang melanggar adat, jangan dilaksanakan. Karena masyarakat cukup peka kepada adik-adik mahasiswa. Karena dia anggap adik mahasiswa ini maha tahu. Maha tahu. Maka oleh sebabnya apa yang adik-adik mahasiswa laksanakan dilihat betul-betul, diperhatikan oleh masyarakat. Nah, tapi kalau adik ikuti masyarakat bagaimana baiknya semuanya, alhamdulillah program kita di Gampong, apa yang kita laksanakan, membangun desa macam ini itu semua, insyaAllah masyarakat berhasil. Dulu setelah tsunami kami enggak bangun lagi gotong royong masyarakat. Harus dengan cash power, bayar. Ya. Tetapi sekarang dengan adik-adik mahasiswa datang, semua mau gotong royong bersih-bersih lingkungan. Hanya demikian dapat disampaikan. Nanti kalau kita diskusi kembali, mana yang kurang disampaikan boleh tanyakan, karena ini kepentingan kita bersama di lapangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus untuk bapak-bapak kita yang ada di depan. Terima kasih Ustadz atas paparannya. Mudah-mudahan para peserta sudah banyak memahami bagaimana budaya Aceh secara umum. Tentu akan berbeda mungkin sedikit ya di antara Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Timur dan sebagainya. Nanti bisa ditanyakan kepada narasumber. Baik, sekarang kami persilakan kepada rekan-rekan mahasiswa peserta KKN untuk memperdalam melalui diskusi tentang baik kepada Pak Kadis maupun kepada Pak Ketua MAA. Dipersilakan. Bismillah. Tolong panitia membantu mic. Cek. Ya, tolong sebutkan nama ya, nama dari mana asal. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Faisal Amri. Saya dari PT KIN IAIN Loksmawe. Ya, salam kenal semuanya. Salam hormat kepada Bapak. Jadi begini Pak. Jadi kan sesuai dengan tema kita, yaitu pengembangan pariwisata halal. Jadi kita tuh mahasiswa pengen tahu nih, standarisasi yang Bapak harapkan dari Bapak pemerintah daerah atau ya Bapak pemangku adat ya, itu apa sih tentang pariwisata halal ini? Apakah dari segi kita nyediain pelayanan kayak masjidnya kita fasilitasi lebih gitu untuk para pengunjung ya, atau memang sistem yang ingin dibentuk di sini, yaitu misalnya gini, oh di pantai misalnya pariwisata pantai gitu ya, orang yang berkunjung itu nggak boleh nggak pakai jilbab. Nah itu sih yang pengen saya tanyakan, standarisasi dari Bapak pemerintah daerah itu gimana. Nah kemudian pastinya kan kita ketika melakukan pelaksanaan KKN ini, kita ada riset masalah dari masyarakat gitu ya, mengenai pariwisata dan sesuai dengan subtema yang telah diberikan. Apabila kita udah ngelakuin riset nih, nah dapat nih gapnya, dapat permasalahannya, tapi itu kayak kalau kita mau menyelesaikan masalahnya itu berlawanan dengan adatnya, itu gimana? Kita tahu, oh ini kenapa pariwisata ini stuck, nggak bisa berkembang, oh karena ada adat ini nih. Nah itu gimana? Apakah kita akan berlawanan dengan adat atau gimana? Mungkin itu aja sih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Aplaus kepada rekan kita. Yang kedua dari Putri, silakan. Ditujukan kepada Pak Kadis atau Pak MAA ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Husnul Arifah dari delegasi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin bertanya mengenai pengembang program yang telah disediakan, sub-sub tema yang telah disediakan. Di sini saya ingin bertanya mengenai pendanaan dalam pengembangan proker kita itu menggunakan biaya sendiri dari setiap posko, peserta posko, atau kita bisa mengajukan proposal untuk pencairan dana membantu kita dalam pengembangan pariwisata halal ini maupun proker yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir begini, kita tes saja dua dulu ya, kalau nanti ada waktu lagi kita akan coba perdalam. Baik, kepada Bapak Pak Kadis dan Pak MAA, saya pikir pertanyaan itu sudah ditulis tadi. Yang pertama menyangkut standarisasi wisata halal, kemudian apa kalau ada hal yang berlawanan dengan adat, dan yang ketiga mengenai bagaimana kalau ingin dikembangkan lebih lanjut dari Ibu Putri ya. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Memang tadi sebenarnya sudah ada di slide indikator-indikator dari pertanyaan pertama tadi dari Faisal Amri, dari Lok Semawe ya, dari Lok Semawe. Terima kasih. Indikator pariwisata halal yang kita inginkan yang pertama ada layanan makanan yang halal. Artinya dari mulai pemotongan penyembelihan itu menggunakan halal, artinya kita Islam tetap dengan membaca kalimat syahadat, bersih dan air yang memadai, lanjut bebas dari non jilbab, harus berjilbab semuanya. Kemudian dalam bulan-bulan tertentu seperti Ramadan tidak beraktivitas sesuai dengan syariat. Kemudian bebas dari barang-barang non halal. Dan yang terakhir, penyediaan area rekreasi privasi bila dibutuhkan untuk yang wisata butuhkan. Sebagai contoh, untuk kolam renang anak-anak di atas 8 tahun, 10 tahun yang harus privasi, tidak boleh lagi di umum. Nah, begitulah kira-kira. Kemudian untuk yang cowok dan cewek pada saat mandi lautnya tidak boleh bersama. Kira-kira itu indikatornya, tapi ada di slide tadi saya tampilkan. Pada prinsipnya memang kita pemerintah daerah itu punya indikator sesuai dengan kanun yang ada di kabupaten masing-masing. Mungkin di Lok Semawe akan berbeda dengan di Aceh Jaya. Itu dari kami. Untuk selanjutnya, untuk tadi ada juga dari satu lagi tadi ya, yang dari Faisal tadi, ya Pak saya berlawanan dengan adat ya. Nanti mungkin diperkuat dari ini, tapi pada prinsipnya kami pariwisata mundur kalau adatnya berlawanan, tapi nyoba nanti ini tokonya ya. Pariwisata kalau sudah bertentangan dengan adat pada prinsipnya kami mundur. Adat bakpo temeruhum, hukum bak syah kuala. Karena nanggodaya itu adalah nanggro. Itulah, ini nanti tempat adik-adik ini ditempatkan itu adalah yang membuat adat. Itulah tadi nanti insya Allah bulan Urore Haji, Hari Raya Haji nanti itu di tempat itulah yang namanya Port Temeruhum yang kita kenal semboyan di Aceh itu, adat bak Port Temeruhum itulah nanti. Tempat semeling itu, tempat acara itu itulah. Nah, makanya kita orang mungkin Babandum danyo lebih mengedepankan adat ile kalau memang pariwisata haji agak bertentangan. Tapi lebih jelas lagi nyepat majlis adat. Okey. Kemudian dari adik tadi foto ya. Foto pada prinsipnya kita mensupport. Tidak terlalu wah sekali. Yang penting kita viralkan. Bagaimana trik? Ini kan intrik. Kita kan sekarang pariwisata ini enggak mahal.
tinggal kita follower, kemudian influencer, ya kan? Kalau kekinian, kalau memang main di medsos, insya Allah lempar satu, pop booming. Itu kalau memang pandai-pandai marketing, karena kita orang ekonomi kreatif. Orang-orang ekonomi kreatif itu berpikir high order thinking, berpikir tingkat tinggi sehingga bagaimana memasarkan, ya, tidak perlu cost. Nah, tapi walaupun demikian nanti lebih jelasnya dengan panitia. Tadi memang saya hanya mensupport saja, ya, mensupport memang karena pada prinsipnya mensupport untuk kegiatan ini. Mungkin nanti saya akan sampaikan kepada pimpinan untuk ini bagaimana nanti pimpinan menyahuti, ya, untuk ini. Tapi pada prinsipnya saya selaku Kadisparekraf Pora Aceh Jaya sangat mendukung. Nanti mungkin akan saya carikan solusinya. Tapi coba buat dulu secara non cost. Pikirkan bagaimana memviralkan, bagaimana meliput, bagaimana mengekspos. Kami sebagai contoh ada anak muda kreatif di Ceraci Embun. Ceraci Embun itu ada paling jauh di Aceh Jaya. Payah rakit. Tapi mereka coba kontak Stepi Burasa, influencer, hanya kirim berita aja ke Stepi Burasa. Kirim berita, kita foto, tiba-tiba Stepi Burasa connect, dia naikkan, viral. Rame orang datang sekarang ke sana Ceraci Embun. Jauh sekali memang. Itu mungkin berpikir high order thinkingnya, adik-adik mahasiswa lebih kreatif, lebih bagaimana nanti menyiasatnya. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Alat susahnya apa? Hanya sedikit saya tambahkan, ini penting nih. Karena kenapa? Kalau kita membuat satu wilayah wisata tetap bertentangan dengan adat kalau enggak kita jaga. Contoh, mandi laut. Di sana ada Lok Gelumpang. Lok Gelumpang dulu kami di sana ada di istilah, kalau dulu sudah dengar Piasan Raya, ada di Aceh Barat, masa Aceh Barat dulu. Itu daerah pemandian khusus lancar. Daerah itu besar kali ombak. Yang datang bule-bule di situ. Jadi dari orang kita datang kan ngintip-ngintip. Ini kami lihat dulu. Kami orang tua nih kami lihat. Oh begini, daerah itu kita larang, jangan untuk kita, tapi untuk bule. Akhirnya sekarang tidak ada, ditutup. Nah, maka kalau kita lihat menyangkut dengan wisata, dengan adat, itu kita jaga. Kalau sudah kita jaga, contoh sekarang ada pantai-pantai yang ada anak-anak tempat pemandian, ibu-ibu juga di situ. Ada resehan apa? Resehan apa? Tempat duduk-duduk makan bersama, itu bagus. Nah, semua datang di situ. Tapi kalau sudah menentang dengan adat, itu sudah enggak bagus. Itu kita pun di Aceh Jaya tidak pernah terlaksana. Karena kenapa? Kita sudah wanti-wanti tentang hal itu. Semoga dan Pak Juanda pun dari bidang dinas kewisata ini juga sudah mempromosi hal-hal yang demikian. Hanya tambahan begitu. Dan satu lagi tambahan, nanti bisa adik, saya teringat betul menyangkut dengan ada mahasiswa bikin program, tapi dana nggak cukup, bikin proposal, angkat saja adik. Saya akan membantu adik memfasilitasi. Saya akan datang Pak Bupati, saya memfasilitasi saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz telah memberi banyak informasi kepada rekan-rekan kita dari peserta KKN Melayu Serumpun. Namun karena masih panjang waktunya, ya nanti kita akan abakan. Ini kita sambil menunggu Pak Wamen datang. Jadi kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk berdiskusi lebih dalam. Ya, silakan Bapak diminum dulu. Ya, silakan yang berikutnya. Sebut nama dan dari mana. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Karunia Akbar Permata, mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung, izin bertanya untuk mengenai pariwisata yang berbasis desa tadi disampaikan oleh Bapak ya.
yang tadi disebutkan untuk berbasis desa itu ya mengenai pemudanya yang dilatih gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu, bagaimana cara gitu melatih pemuda-pemuda desa yang bisa mengenalkan dan mengembangkan pariwisata halal tersebut sehingga bisa memiliki nilai yang sama gitu, seperti pemuda atau mahasiswa atau yang bisa memiliki gitu keterampilan yang sama gitu, seperti yang sudah belajar di tempat-tempat yang ada gitu, yang sudah ada nilainya gitu. Apakah ada lembaga khusus gitu ya yang melatih ya pemuda-pemuda tersebut ya? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Dari mana tadi? Dari UIN Lampung. Lampung, baik. Nah, ini lebih kurang ini Ustaz, cara melatih para pemuda dan apakah ada lembaga khusus untuk itu. Lebih kurang seperti itu. Berikutnya. Ya, izin Pak. Ya, silakan sebut nama, dari Baik. mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kurang semangat kawan-kawan mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Bagus Rizky Adi, akrab dipanggil Bral. Saya dari PT KIN YN Padang Sidimpuan. Alhamdulillah pada tanggal 16 kemarin kami transformasi menjadi UIN Suada Padang Sidimpuan. Ya, tepuk tangan dulu. Ya baik, pertanyaan saya di sini Pak, kan ada saya pribadi ditempatkan di Desa Babai, ya. Terus ada rencana saya ataupun planning saya untuk mengeksplor di puncak gunung yang namanya Gunung Gerut, gitu. Ya saya tidak salah, Gunung Gerut saya sudah lihat di Google gitu kan Pak. Terus di situ saya ingin bertanya kepada Bapak Pariwisata juga seperti ini kan berhadir, bagaimana seperti itu? Apakah masih ada hewan buas di situ kan? Dan rencana saya akan mengeksplor ke sana seperti itu Pak. Saya akan mengajak beberapa kawan-kawan KKN nanti di sana untuk mengeksplor gunung tersebut gitu. Dan untuk Bapak Kiai Anwar ya, di sini saya ingin bertanya juga, jikalau dari kami beberapa delegasi dari KKN Nusa dan KKN Serpun Melayu ini melakukan kesalahan, baik itu fatal ataupun non fatal, apakah kami dihukum seperti itu Pak? Yang seperti kita lihat ataupun seperti saya baca, hukum budaya di Aceh ini yaitu tentang hukum cambuk gitu Pak. Mohon maaf ya Pak. Apakah kami dicambuk nanti ya Pak seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Kiai Anwar seperti itu. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Kurang yang kalian saya mohon maaf. Yakin usah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dua dulu supaya lebih meresap gitu ya. Kami silakan Pak, coba ditanggapi. Baik, terima kasih. Dari Lampung tadi ya, menanyakan bagaimana teknik kami melatih pemuda-pemuda desa. Jadi untuk Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kepemudaan dan Olahraga sendiri, ini kita melatihnya melalui namanya Pokdarwis. Pokdarwis itu adalah kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata. Nah, ini ada pelatih khususnya. Pelatih khusus. Kita sesuai skill. Misalnya daerah Pasiluah. Mungkin nanti kalau main-main ke Calang, itu Pasiluah sangat populer, destinasi kuliner, kemudian juga refreshing. Di situ juga daerahnya dekat laut. Yang kita latih di situ adalah bagaimana melayani tamu. Kemudian bagaimana menindaklanjuti kalau ada permasalahan. Misalnya ada yang berdua-duaan dengan non-muhrim datang ke situ. Bagaimana cara menanganinya? Tidak serta-merta kan kalau misalnya pemuda-pemuda, kalau anak-anak yang Aceh kamu pum lah. Kalau ketemu yang non-muhrimnya tetap pukul, ya kan? Maka kita berikan SOP. Kita latih, artinya kalau ketemu yang begitu, tegur, larang sekitanya, kena hukum, ya kan? Kalau sudah berkhalwat, ya kan? Jadi itu yang kita budayakan, kita bangkitkan begitu sehingga ekonomi berjalan. Orang masyarakat senang datang, adik yang ada Pokdarwis di situ, sehingga
masyarakat yang datang ke situ ataupun wisatawan yang datang ke situ terlayani dengan baik. Begitu juga dari segi monitoringnya tadi. Monitoring misalnya checklist kami berikan, checklist musalah. Musalah gimana? Beres. WC-nya gimana? Ada sumbat dan lain sebagainya. Jadi inilah Pok Darwis yang monitor. Ini yang kita kita berikan kepada kerjakan sedikit-sedikit. Sehingga nantinya merekalah ujung tombak kami di depan. Gitu kira-kira ya. Mereka dilatih khusus dengan trainer yang khusus, mereka mendapat perlakuan khusus juga untuk melakukan perlakuan khusus kepada wisatawan yang datang ke daerah kita. Kemudian yang kedua, ekspos destinasi ya. Ini untuk sementara kalau bisa harapan kami ini dengan kami nanti bisa dikunjungi, janganlah yang belum ada SK Bupati. Nah, kami khawatir juga ini kan adik-adik ada dari Lampung, ada dari mana-mana, nanti nyasar atau apa-apa nanti kan, mudah-mudahan kita kan pergi selamat, pulang juga selamat, kan itu yang kita inginkan. Maka kami rekomendasikan sesuai dengan destinasi yang sudah ada SK saja. Sesuai destinasi yang sudah ada SK di kami, artinya itu ada Pok Darwisnya, ada kontak personnya. Kalaupun mau diteliti, referensinya jelas, ada sumber referensinya. Tapi kalau yang belum diteliti, jangan. Nanti lari ke Gunung Ujun, cari emas sana, jangan. Ada memang tempat kami memang tempat cari emas, ilegal mining. Malahan ada ada mutiara, permata ya. Tapi itu jangan. Ada gio, jangan. Itu biarkan saja nanti. Kalau mau memang silahkan diambil destinasi-destinasi yang sudah ada di SK. Kami jamin insya Allah ada kontak personnya, kemudian referensinya terjamin. Demikian dari kami, mungkin ada tambahan Pak? Sedikit tambahan, hanya terkejut juga tadi waktu dibilang cambuk. Karena kalau berkembang cambuk dulu terkejut-kejut orang, padahal itu merupakan hukum, hanya ganjaran supaya tidak terjadi lagi. Sebenarnya kami sampaikan yang bahwa di Gampong itu ada sidang adat Gampong, tidak boleh dibawa ke polisi atau ke Polres atau ke Polsek. 18 item sudah SK bersama untuk bisa disidangkan di Gampong, diputuskan di Gampong, yaitu masalah tindakan-tindakan ringan. Lain masalah khalwat tadi, itu jauh. Justru saya lihat di sini gak ada mahasiswa yang berbuat yang jauh, karena ada batasan-batasan pasti diceknya oleh teman-teman dan sudah dipantau oleh semua orang. Karena mahasiswa datang ke sana hanya memberi, mendidik, melaksanakan program-program apa yang sudah kita programkan di sini, tidak melenceng kepada tempat lain. Kalau sudah melenceng berarti ada hukuman. Nah, di sini kami berikan yang bahwa di sana ada 18 item hukuman atau ganjaran yang bisa diputuskan di Gampong, tidak boleh sampai ke ranah kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini nanti ada dalam catatan di tiap-tiap kampung ada semua nanti. Apa-apa yang bisa diputuskan di kampung. Justru kalau dibilang tadi cambuk itu tingkat tinggi. Nah, sudah sampai ke ranah jaksa, sudah tidang. Itu sudah lain jauh sekali itu. Mudah-mudahan anak-anak kami semua tidak sampai ke situ. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Belum Pak? Ya, ada malam ini Pak. Baik, sambil kita menunggu Bapak Wamen datang, para narasumber kita masih memberi kesempatan kepada kita untuk melebih yang spesifik yang mau dieksplor nanti di sana. Silakan. Ya masih dulu, oke. Spesial nih, masih dulu. Silakan. Siapa? Iya, Iya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Perkenalkan, nama saya Bunayati Hakimah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan bertanya kepada bapak-bapak sekalian. Kita di sini kan untuk mengembangkan pariwisata halal yang dimana akan diharapkan bertaraf internasional, Pak. Jika bertaraf internasional, maka tidak memungkinkan bahwa turis masuk ke wilayah kita, yang gimana ada budaya, kultur antara orang asing dengan kultur adat istiadat Aceh itu kan bertolak belakang, Pak. Jadi bagaimana pengembangan wisata halal yang dimaksud? Oke, yang belakang tuh, belakang ya. Mana petugas mic-nya? Ini nampaknya semua bersemangat nih Ustaz nih. Bagus. Ya, silakan. Nama dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kholis. Saya perwakilan dari Yayan Metro Lampung. Izin bertanya kepada dua narasumber di depan. Salam takzim, Pak. Menurut saya pribadi, terlepas dari tema KKN Melayu Serumpun ini mengenai pengembangan wisata halal dalam budaya Melayu Serumpun, saya lebih intens dari sisi budayanya, Pak, gitu. Sebagai khasanah KKN Nusantara tentunya, karena kalau menurut saya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semua tadi lebih dari sisi nilai-nilai budayanya, gitu. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan salah satu kaidah usul yang berbunyi al-muhafadzatu ala qadimus sulih wal ahdu bizalil aslah. Jadi ya, kita harus merawat budaya yang lama dan mengambil kebudayaan baru yang itu mungkin lebih baik lagi. Nah, tentunya dengan kaidah itu dan kita sebagai mahasiswa yang ada di Sumatera tentunya tidak sama secara nilai-nilai kebudayaan. Walaupun mirip tentunya tidak sama, tidak saklek lah bahasanya gitu, Pak. Nah, barangkali Bapak berdua bisa ngasih tips terhadap kita agar kekayaan khasanah Nusantara itu bisa terawat dengan sedikit ilmu yang kita miliki. Kira-kira di sana kita harus bersikap yang seperti apa, harus mengakulturasi kebudayaan yang seperti apa agar tema yang diusung pada KKN Melayu Serumpun periode ketiga ini bisa terrealisasikan. Barangkali itu saja yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz dan Bapak Kadis ditanggapi. Terima kasih. Itu menyangkut dengan apa tadi, wisata halal, yaitu makanan halal yang ditanya oleh anak mahasiswi, itu urusan Pak Juanda nanti. Saya tesan sekali menyangkut dengan teknik atau bagaimana cara kita beradaptasi atau seperti apa kita laksanakan di kampung itu supaya masyarakat senang dan apa yang kita programkan berhasil. Ini penting. Karena sebenarnya tidak susah, walaupun adik dari Lampung itu di Aceh sama. Karena kita serumpun. Hanya saja beda apa kalau di sana nanti banyak semua berjilbab. Enggak ada yang kita lihat mau buka kepala, enggak ada. Itu hanya satu. Tetapi untuk tidak laksanakan dengan masyarakat, satu yang penting. Tata cara adab sopan santun kita dengan masyarakat, dengan orang tua kita hormati, yang muda kita bisa jadi kawan, yang kecil kita sayangi, itu bisa jalan bagus. Itu yang penting. Karena yang penting sekali, yang adik-adik datang sana, masyarakat menganggap adik maha tahu nih. Karena masyarakat kami bukan awam semua, tapi masyarakat awam. Asal datang mahasiswa, itu kita ada program adik-adik semua itu mahasiswa. Mahasiswa maha tahu. Walaupun kita enggak sampai maha tahu semua, tapi masyarakat menganggap demikian. Justru itu hati-hati sekali. Dan alhamdulillah, saya yakinnya, karena berapa kali pengalaman anak-anaknya mahasiswa datang ke sana di Aceh Jaya berhasil. Dan apalagi ini juga anak dari UIN lebih berhasil. Kalau nggak percaya tanya Pak Khadak kalau dari UIN. Kenapa? Pertama sekali mereka ini paling kurang bisa jadi imam dibilang.
sudah dekat dengan masjid selalu. Kadang-kadang ada masjid-masjid yang kurang waktu-waktu salat asar dan zuhur, kadang tidak ada adzan, dengan datang adik-adik sudah ada yang membantu. Salah satu ini perlu ditolong dibantu. Ada tempat-tempat nggak ada imam rawatib, yang 5 waktu itu nggak ada, hanya ada subuh, maghrib, isya, zuhur nggak, asar nggak ada. Kenapa? Orang sibuk ke sawah. Kalau adik-adik datang sana itu saja sudah satu kelebihan yang dinilai oleh masyarakat. Ini cara untuk melaksanakan program di sana. Nah, ini tambah Pak Jonan. Baik, terima kasih tadi pertanyaannya, bagaimana kita mengembangkan pariwisata halal bila bertentangan dengan budaya orang asing sendiri, itu bertentangan dengan kita ya. Begitulah kira-kira. Pada prinsipnya begini, kita ada program untuk halal itu untuk makanannya. Artinya kita mau sajikan untuk non muslim, mau muslim tetap kita sajikan halal. Itu yang kita maksud. Jadi pariwisata indikatornya itu. Danyot, kita tetap menyajikan makanan itu makanan halal. Maaf ya sekali-sekali keluar bahasa Aceh karena memang mohon maaf sekali. Bukan sukuisme tapi memang kebiasaan, jadi mohon maaf. Jadi artinya makanan yang kita produksi benar-benar sesuai dengan standar syariat Islam. Mau kita sajikan dengan orang non muslim, mau dia muslim, mau non muslim, destinasi tadi tidak akan bertentangan. Kita membuat regulasi, insya Allah, dan alhamdulillah ada 2 destinasi yang tempat kami itu tidak paradok. Artinya kita buat regulasi yang memang sesuai dengan budaya kita. Seperti yang kami bilang tadi, kalian boleh kami izinkan mandi hanya waktu Jumat, karena Jumat itu semua muslim di luar itu nggak boleh. Suka tidak suka bagaimana, itu memang harus kita begitu regulasi kita. Dan alhamdulillah mereka pun paham. Mereka snorkeling pada saat Jumat, mereka selancar pada saat Jumat, hari Jumat selesai. Hari lain mereka hargai, makan, mereka menikmati memakai jilbab, mereka menikmati bagaimana memakai baju Aceh. Nah, ini yang kita, paradigma ini kita memang harus pasarkan ke mereka. Dan segmen-segmen kami di sana. Nah, ada juga yang nakal penyedia pariwisatanya. Alhamdulillah disegel Satpol PP. Kita bilang kan kita non halal, tidak boleh ada minuman keras, ya kan? Tapi budaya mereka kalau nggak party, nggak enjoy, kan begitu? Itu segmen yang itu. Kita nggak kejar segmen yang itu. Kita kejar segmen yang honeymoon. Mereka benar-benar yang bosan banyak orang lihat keramaian ataupun mereka seleb terkenal. Mereka betul-betul tersembunyi, datang ke situ nggak ada yang peduli. Hanya mereka honeymoon berdua. Itu segmen. Ataupun mereka datang ke situ family. Kita tawarkan wisata family seperti yang di Lumpang. Mereka datang keluarga, ada ayah, ibu, anak, rame-rame banyak bawa anak, menikmati surganya dunia di tempat kita. Ikut mereka ketika mereka pergi beli ikan di pasar ikan, mereka datang ke sana, berusaha dia pakai jilbab, baju sopan dia, tidak masalah bergaul sama masyarakat. Itu yang mungkin yang kita kembangkan, yang kita kejar. Dan yakin percayalah, Dubai sekarang pun mengembangkan begitu. Kalau mau bicara Dubai, tapi kalau bicara Dubai itu sudah kalah kita. Tapi walaupun demikian, kita coba sedikit-sedikit strict pada aturan kita sesuai dengan adat istiadat, kaidah kita, tetapi tetap kita kembangkan pariwisata ini sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kadis dan Pak Ketua MA. Gimana Pak Anton? Baik, sudah aba-aba Pak Wamen sudah menuju ke tempat kita.
dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak narasumber, kita padai di sini dulu. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan di Aceh Jaya dengan tentu dengan pengaturan-pengaturan yang memungkinkan, ya. Boleh menjumpai secara khusus, mungkin berdiskusi dan sebagainya. Sekali lagi Bapak, terima kasih kami sampaikan atas materinya. Mudah-mudahan semua peserta sudah tercerahkan bagaimana budaya Aceh yang harus kita junjung tinggi. Baik, sebentar lagi akan ada kedatangan Pak Wamen. Maka kepada Bapak narasumber kami persilakan mengambil tempat semula, dan terima kasih yang sangat tulus Pak.